Minasan, chapter 1150 One Piece telah rilis dengan judul Domi Reversi, di mana Imu Sama membuat pasukan iblis dari prajurit raksasa dan monster mimpi dengan ukuran yang jauh lebih besar serta menggunakan kekuatan dan keabadian. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1150 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-34, pedang katana milik Yasuie telah dikembalikan ke kuil Enma di Hakumai, menandai akhir dari ziarah itu. Tertulis pada panel awal, orang dewasa telah tiba. Chapter pun dimulai di mana para raksasa berlari menuju ke anak-anak Elbap yang diculik. Kolon yang menangis pun langsung memberitahu para raksasa jika ayahnya telah dilempar ke dunia bawah. Sehingga para raksasa pun terkejut jika Yasan telah dikalahkan. Anak-anak itu juga memberitahu bahwa mereka harus berhati-hati dengan perempuan di atas sana. Raksasa yang melihat Gungko pun sangat terkejut karena dia bisa melayang. Salah satu raksasa pun langsung membantu anak-anak, namun dia tertusuk duri hingga terjatuh kesakitan. Semua raksasa pun terkejut melihat hal tersebut. Di saat bersamaan, Imu Sama yang berada di dalam tubuh Gungko pun merasa jika mereka semua terlalu berisik. Dan kita pun melihat Haushoku Haki yang dikeluarkan oleh Imu Sama Minasan. Tentu saja haki milik Imu Sama membuat raksasa dan anak-anak langsung tidak sadarkan diri. Bahkan Haushoku Haki tersebut mampu mengintimidasi prajurit raksasa yang sedang bersama dengan Dori dan Brogy, termasuk yang berada di desa barat. Lalu Imu Sama mengeluarkan lingkaran sihir, di mana dari lingkaran sihir itu muncul dua ujung meriam yang langsung dia tembakkan ke arah para raksasa dan juga anak-anak. Kita pun melihat ledakan besar tepat di belakang Imu Sama, di mana tubuh Gungko telah menggunakan sayap kalilawar, ekor iblis menyerupai panah, serta memegang tombak trisula yang besar. Menurut Imu Sama, jangan beri ampun bagi siapapun yang melawan. Kemudian Imu Sama bertanya pada Killingham, apakah hanya itu kemampuan dari kekuatan Killingham? Dengan sangat sopan, Killingham menyebut Imu Sama sebagai yang maha agung, lalu menjelaskan jika dia sudah menjaga lubang-lubang mimpi buruk untuk tetap terbuka, sehingga monster-monster tersebut terus mengalir keluar dari mimpi buruk orang-orang yang berada di seluruh pulau Elbap. Menurut Killingham, monster tersebut berasal dari mimpi di mana konsep kematian tidak ada, yang berarti dia bisa memanggil mereka kembali hanya dengan satu kata saja. Lalu, Jinbe dan yang lainnya pun terkejut melihat pergerakan Sommers yang ternyata diperintah oleh Imu Sama agar membawa anak-anak Elbap ke tempat yang aman. Dengan terengah-engah, Sommers langsung mengiyakannya. Mendengar itu, Usopp pun panik karena bajingan Sommers ternyata masih hidup. Kemudian Jinbe menatap Gungko dan berkata bahwa perempuan yang di atas itu sepertinya sudah tampak berbeda. Robin lalu bertanya, di mana Luffy dan yang lainnya? Brook menjawab jika mereka semua berada di dunia bawah. Mendengar itu, Robin pun kembali berusaha melepaskan duri yang mengikat tubuhnya, namun Jinbe menegur Robin untuk berhenti. Tetapi menurut Robin, jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka semua akan tertangkap. Robin tidak ingin hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita lalu melihat bagaimana sekolah Walrus masih terbakar Minasan. Lalu Imu Sama bertanya kepada Sommers dengan siapa mereka akan bernegosiasi setelah berhasil menangkap bocah-bocah ini sebagai umpan. Sommers pun membenarkan yang maha agung Imu Sama karena gagasan tentang tanah tanpa raja itu memang gila. Bersamaan dengan itu, Sommers merasa sangat kesakitan. Bahkan dalam hati, dia memaki Gaban yang telah melukainya. Para prajurit raksasa pun telah muncul di hadapan Gungko
sehingga Imu Sama langsung memerintahkan mereka untuk merebut kembali negeri Elbap. Dory sebagai iblis biru dan Broggy sebagai iblis merah, mereka berdua akan menjadi raja baru di tanah ini. Namun, Broggy langsung menangkap Gunko dengan satu tangannya, Minasan. Broggy pun bertanya, apakah Gunko adalah Holy Knight yang telah menjadi dalang di balik semua kekacauan di Pulau Elbap? Lalu dengan santainya, Broggy menyuruh yang lainnya untuk maju serta memberitahu Gunko bahwa mereka akan membawa kembali anak-anak tersebut. Broggy pun bertanya, berapa banyak jumlah mereka di Pulau Elbap? Tetapi Imu Sama pun mengeluarkan buku sihirnya, Minasan. Lalu dengan santainya, Imu Sama mengatakan bahwa sekarang Broggy akan pergi dan menghadapi Jarul si gunung berjanggut. Imu Sama juga menyuruh Broggy agar memenggal kepala Jarul dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu di hadapan semua orang, Broggy harus mengatakan, kami adalah Raja Elbap. Mendengar itu, Broggy pun marah dan menyuruh Imu Sama untuk menutup mulutnya karena bukan Imu Sama yang memutuskan nasib negeri Elbap. Tiba-tiba, dari buku sihir Imu Sama, keluar belati dan senapan besar, di mana dengan cepat Imu Sama mengambil belati lalu menusuk tangan Broggy dan dengan cepat menembak tangan Broggy hingga pergelangannya terputus. Tentu saja Broggy langsung menjerit kesakitan. Imu Sama mengatakan bahwa Broggy tidak akan bisa bertahan dengan wujud aslinya, sehingga Imu Sama akan menganugerahinya kekuatan kejahatan. Para raksasa pun terkejut melihat pergelangan Broggy yang kuat itu kini telah berada di tanah, membuat Broggy berusaha menahan rasa sakit tersebut. Raksasa lain mengatakan bahwa wanita itu akan menyesal telah melukai Broggy. Imu Sama lantas kembali mengeluarkan lingkaran sihir dan berkata bahwa sebagai ganti dari kehidupan yang singkat, maka Broggy akan menerima tubuh abadi dan kekuatan luar biasa. Di bawah kekuasaan Imu Sama, Broggy tidak terikat oleh logika maupun akal. Karena iblis adalah bentuk sejati dari takdir keberadaan itu sendiri. Kita pun melihat bagaimana lingkaran sihir muncul tepat di bawah Broggy. Dan Imu Sama pun mengaktifkan kontrak iblis bernama Aquarl. Para raksasa pun kebingungan dengan kata iblis yang diucapkan Imu Sama dan bertanya apa yang wanita itu ingin lakukan. Kita pun melihat Broggy yang tertelan masuk ke dalam lingkaran sihir, di mana Imu Sama menggerakkan telapak tangannya ke bawah lalu ke atas, kemudian berkata, Dark Inversion Domain Domi Reversi. Kemudian Broggy pun mulai terbalik hingga tubuh bagian atas kini berada di bawah, sehingga para raksasa lainnya sangat khawatir melihatnya. Dan kita pun melihat Broggy dalam wujud iblis yang menyeramkan, Minasan, di mana ukuran Broggy jadi jauh lebih besar. Dia juga memiliki 2 tanduk hitam besar dengan 4 taring di mulutnya, sayap kelelawar, serta kapak dengan 2 sisi. Kita pun diperlihatkan bagaimana Broggy iblis pun siap menyerang, membuat para raksasa lainnya panik karena tidak mengerti apa yang terjadi pada Broggy. Menurut salah satu raksasa, mereka adalah teman-teman Broggy, di mana Broggy bahkan tidak pernah mengangkat tangannya untuk mereka semua karena itu adalah harga diri seorang pejuang. Namun sialnya, Broggy tetap menghajar para raksasa hingga terlempar sangat jauh. Kemudian Broggy iblis pun tertawa karena dia merasa bisa melakukan apapun sekarang. Di saat bersamaan, Dory pun tumbang, di mana kita langsung melihat Dory yang telah berubah menjadi iblis seperti Broggy, Minasan. Bahkan, Dory mengatakan untuk segera menghabisi Jarul. Para raksasa yang berada di sekitar mereka pun masih berusaha menahan Dory dan Broggy untuk tidak melakukan tindakan seperti itu, karena jika mereka membunuh Jarul, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tiba-tiba, para raksasa tersebut pun ikut tertelan lingkaran sihir dan berubah menjadi iblis, Minasan. Kita lalu melihat bagaimana pasukan iblis dari prajurit raksasa pun tercipta. Bahkan di belakang mereka ada banyak monster mimpi yang juga diubah menjadi iblis dengan ukuran yang jauh lebih besar lagi.
Imu Sama tampaknya terkesima dengan mengatakan, "Jadi, inikah kekuatan sejati Elbap? Tidak buruk sama sekali." Imu Sama pun menyuruh pasukan iblisnya untuk menghancurkan semua pulau Elbap karena tanah itu akan diambil alih. Tetapi Imu Sama juga ingin mengamati sedikit lebih lama untuk menilai pasukan iblis tersebut di medan perang. Panel lalu berpindah ke desa barat, di mana para raksasa menyuruh Jarul Sama untuk segera lari karena para prajurit raksasa mulai bertingkah aneh. Namun dengan serius, Jarul justru berkata bahwa lari itu bukan sesuatu yang layak untuk dikatakan pada seorang pejuang. Dan chapter 1150 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya pertarungan antara Sun God Nika melawan Imu Sama akan segera terjadi. Tapi menurut saya, pertarungan tersebut tidak akan lama karena saat ini Imu Sama masih menggunakan tubuh Gungko. Bisa jadi perang besar justru terjadi di Marijoa ya minasan. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Hiyatta. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.